Kepanikan terjadi ketika warga tengah membersihkan sampah di bantaran tebing sungai. Tanah yang mereka pijak tiba-tiba ambles dan memicu longsor. Longsor tiba-tiba terjadi saat warga tengah membersihkan sampah yang menyumbat saluran drainase di kawasan sepadan Sungai Perbukitan, Jalan Imam Bonjol, Jember. Warga tidak menyadari jika tanah yang mereka pijak telah rapuh akibat diguyur hujan deras. Beruntung salah satu warga segera mengingatkan sehingga longsor tidak menimbulkan korban jiwa. Namun akibat longsor ini 3 rumah warga terdampak. Hujan deras ya. Terus yang sebelah sana terus langsung jatuh gitu. Apa? Longsor gitu. Longsor ya. Terus langsung merantak gitu loh. Agar tak terjadi longsor susulan, warga memasang terpal di titik longsor tersebut. Warga berharap instansi terkait bisa membantu untuk membuat turap penahan air sungai sehingga longsor susulan tidak terjadi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir lahar hujan Gunung Semeru kembali menerjang jalur aliran lahar Sungai Leprak, tepat di bawah jembatan Besuk, Kobokan atau Geladak Perak Minggu sore. Mirisnya, peristiwa berbahaya ini malah menjadi tontonan warga. Polisi bersama dengan sejumlah relawan langsung mengusir warga yang berada di jembatan Besuk, Kobokan atau Geladak Perak menyusul adanya informasi banjir lahar hujan Gunung Semeru. Banjir lahar hujan terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras hingga membawa sisa material erupsi melintasi jembatan Besuk Kobokan. Data seismograf Pos Pengamatan Gunung Api Semeru merekam getaran banjir mencapai 40 mm. Akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru ini, jalur Lumajang Malang dilakukan skema buka tutup. Mirisnya, peristiwa yang bisa membahayakan ini malah menjadi tontonan warga yang akan melintas di jembatan. Petugas mengimbau warga untuk menjauh dari sepanjang jalur aliran lahar karena sangat berbahaya. Pemirsa, pasca erupsi Gunung Semeru, BNPB akan melakukan pemetaan ulang kawasan rawan bencana menggunakan drone thermal. Langkah ini dilakukan untuk menentukan zona merah atau lokasi terlarang untuk pemukiman warga. Pasca erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, BNPB akan melakukan pemetaan ulang kawasan rawan bencana di kaki Gunung Semeru menggunakan drone thermal. Drone thermal digunakan untuk mendeteksi dampak sebaran awan panas Gunung Semeru yang terjadi 19 November 2025 lalu. Hal ini dilakukan untuk menentukan kembali kawasan rawan bencana atau zona merah sebagai wilayah steril dari permukiman warga, untuk meminimalisir dampak bencana erupsi Gunung Semeru. Kami koordinasi dengan BPBD Lumajang untuk memperbaiki delineasi dari risiko, mulai dari bahaya dan yang telah menjadi ancaman baru. Kalau itu pun nanti terjadi tidak hanya fase letusan saja, tapi bila mana bahaya sekundernya itu terjadi. Rencana perubahan peta kawasan rawan bencana ini sangat dibutuhkan sebab dalam 5 tahun terakhir, erupsi Gunung Semeru berdampak ke permukiman warga. Sementara itu, kawasan rawan bencana erupsi Gunung Semeru telah mengalami 2 kali perubahan, yakni pada tahun 1996 dan erupsi tahun 2021. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Aktivitas lahar Gunung Semeru kembali memicu letusan sekunder di aliran Sungai Besuk Kobokan dan juga Sungai Besuk Lengkong, Lumajang, Jawa Timur. Peristiwa tersebut menimbulkan asap putih pekat yang menyelimuti area jembatan Besuk Kobokan hingga membuat jarak pandang menurun drastis. Letusan sekunder curah Kobokan
Besuk Kobokan. Aktivitas lahar Gunung Semeru kembali memicu letusan sekunder di aliran Sungai Besuk Kobokan dan Sungai Besuk Lengkong, Lumajang, Jawa Timur Sabtu sore. Banjir lahar yang meluncur dari arah puncak membawa material vulkanik panas sehingga memunculkan letusan sekunder. Peristiwa ini menimbulkan asap putih pekat yang menyelimuti area jembatan Besuk Kobokan hingga membuat jarak pandang menurun drastis. Warga lereng gunung sempat panik akibat letusan sekunder Gunung Semeru. Petugas menutup sementara akses menuju jembatan Besuk Kobokan atau jembatan Geladak Perak untuk mencegah risiko kecelakaan karena jarak pandang terbatas. Sebelumnya pada Jumat siang, banjir lahar dingin kembali melanda aliran Sungai Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. BPBD Jawa Timur mencatat getaran banjir terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 45 mm. Banjir lahar terjadi karena intensitas hujan yang tinggi berakibat pada naiknya debit air. Badan Geologi Kementerian SDM mengingatkan masyarakat mewaspadai ancaman bencana susulan berupa aliran lahar dingin Gunung Semeru menyusul tingginya intensitas hujan dalam 2 hari terakhir. Dari Lumajang, Jawa Timur, tim liputan Anyus melaporkan. Hari kelima pasca erupsi Gunung Semeru, ratusan warga masih bertahan di pengungsian. Ratusan warga masih bertahan di pengungsian SDN 4 Supiturang di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Sejumlah keluhan yang sebelumnya dikeluhkan sudah mulai dipenuhi oleh petugas. Di antaranya adalah alas tidur, selimut, serta perlengkapan bayi. Petugas juga mendirikan tenda darurat untuk mengurangi kapasitas ruang kelas agar para pengungsi menjadi lebih nyaman. Dari data posko tanggap darurat bencana hingga hari ke-5, tercatat 645 warga masih bertahan di 2 titik lokasi pengungsian. Dan pemirsa, untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Yayan Nugroho. Yayan, bagaimanakah kondisi warga di lokasi pengungsian saat ini? Ya, selamat malam, Samar dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di lokasi pengungsian SDN 04 Supiturang di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Saat ini para pengungsi sudah mulai beristirahat karena memang cuaca di sini sedang diguyur hujan. Saya akan memperlihatkan bagaimana suasana di lokasi pengungsian ini. Ya, inilah para pengungsi yang saat ini sedang beristirahat dengan tidur, sekarang beralaskan matras dan juga telah dibagikan selimut yang sebelumnya dikeluhkan oleh para pengungsi ini. Semua kebutuhan yang dikeluhkan pengungsi sudah mulai dipenuhi oleh para petugas, dan saat ini pengungsi menjadi lebih nyaman berada di lokasi ini, Camar. Baik, Yayan, lantas sampai dengan saat ini apakah sudah ada bantuan terbaru dari pemerintah ataupun juga warga sekitar berkaitan dengan tadi ada kebutuhan perlengkapan bayi dan sebagainya? Ya, untuk bantuan memang masih terus berdatangan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun dari NGO, dan semua kebutuhan saat ini sudah mulai terpenuhi, termasuk kebutuhan bayi dan juga kebutuhan kesehatan. Di lokasi ini juga setiap hari petugas selalu bersiaga 24 jam untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi, termasuk juga posko kesehatan yang sudah didirikan sejak hari pertama mereka mengungsi. Teman. Baik, Yayan, terima kasih banyak atas informasinya, dan kita harapkan bahwasanya seluruh kebutuhan dari warga pengungsi di sana bisa terpenuhi dengan baik. Selamat bertugas kembali dan juga tetap hati-hati. Pemirsa, seorang pria viral lantaran menghindari penagih utang dengan cara mengaku anak anggota Propam Polda Metro Jaya. Anyus Malam segera kembali. Ada suratnya? Ada surat BB-nya, surat pinjam BB-nya dipinjam oleh bapak saya Propam di Polda Metro. Iya, bagus. Iya.